Halo guys, welcome back di channel Mr. Trade In dengan ISG dari hari ini, tepat di akhir bulan Maret teman-teman, di tanggal 31 Maret di hari Jumat ya. Dan hari ini juga bertepatan dengan penutupan candle 1 bulanan, jadi nanti kita akan coba lihat. Cuman sebelum itu saya mau infoin sedikit buat teman-teman. Untuk hari Senin di tanggal 3 April besok itu kita udah mulai untuk jam perdagangan bursa baru ya teman-teman. Jadi perlu dipantau untuk perubahannya. Nanti mungkin saya akan coba buatkan video terpisah mengenai perubahan tersebut. Kemudian di tanggal 3 April juga itu ada rilis data inflasi Indonesia ya di bulan Maret. Jadi untuk data ini juga perlu diperhatikan karena mungkin akan cukup mempengaruhi pergerakan market nih di hari Senin besok. Oke, hari ini secara penutupan kita lihat melemah tipis 0,05% dan berhasil mempertahankan level 6.800 teman-teman ya. Kemudian secara sektoral sendiri hari ini cukup bervariasi. Kita lihat yang cukup melemah dari sektor teknologi ya teman-teman, dengan emiten Gotoh hari ini yang cukup tertekan. Kemudian yang cukup menguat dari sektor energi, khususnya emiten Bian ya, atau Bayan Resources nih. Oke, kemudian dari kurs rupiah sendiri hari ini kita lihat per video ini dibuat teman-teman di angka 14.988. Akhirnya bisa berhasil ke bawah 15.000 teman-teman untuk rupiah kita nih, jadi cukup menguat. Oke, langsung aja kita coba cek juga ke teknikalnya. Nah, di sini saya akan mulai dengan time frame 1 bulan teman-teman. Di sini secara pergerakan 1 bulan terlihat cukup volatile ya. Sempat menyentuh low-nya itu di 6.540-an. Namun akhirnya sewaktu closingan kembali ditarik ke atas nih, yang akhirnya membentuk tail candle yang cukup panjang ke bawah teman-teman, yang artinya kalau menurut saya masih ada momentum buyer yang cukup kuat di market kita nih. Terus juga kalau menurut saya masih ada market maker mungkin yang mempertahankan indeks kita agar terlihat cukup baik teman-teman secara charting ya. Terus secara trend juga masih oke menurut saya so far, masih bertahan di atas garis eksponensial moving average nih, yang biru, yang merah maupun yang hijau ya, masih berhasil bertahan. Sementara ini sih pergerakannya memang cukup terbatas ya di 6.900 ke bawah teman-teman. Cuman nggak menutup kemungkinan dalam 1-2 bulan ini mungkin akan bisa kembali ke atas teman-teman ya. Cuman menurut saya ada 2 area penting yang perlu diperhatikan untuk indeks kita. Yang pertama adalah area support teman-teman di 6.500 nih. Ini merupakan area support yang sangat amat krusial menurut saya, karena kalau misalkan saya tarik ke belakang ini, area 6.500 merupakan area pergerakan sebelumnya ya dari market kita nih. Jadi sebelumnya sempat tertahan di sini, kemudian yang kedua sampai akhirnya dia berhasil breakout teman-teman, dan sekarang berubah menjadi support. Jadi area ini seharusnya menjadi area yang sangat amat penting untuk pergerakan indeks kita ya teman-teman. Terus area yang kedua adalah area di sekitar 6.900 nih. Kalau misalkan indeks kita mau emang confirm lanjut ke atas, menurut saya secara closingan harus bisa kembali ke atas 6.900 teman-teman. Bahkan lebih baik kalau misalkan bisa kembali ke atas langsung ke level 7.000-an ya. Jadi baru saya akan lebih yakin bahwa indeks kita emang beneran akan melanjut ke atas teman-teman secara potensinya ya. Cuman kalau misalkan masih terreject juga dari area resistnya, maka nggak menutup kemungkinan bisa kembali untuk lanjut ke bawah teman-teman. Jadi perlu dipantau juga untuk pergerakannya dari time frame monthly nih. Kemudian ya kita lihat juga dari time frame 1 minggu.
secara closingan 1 minggu teman-teman, di sini saya tambahkan sedikit dulu untuk areanya. Oke, untuk 1 minggu di sini terlihat secara candlenya masih terreject ya, masih terreject dari garis exponential moving average di sini. Jadi selama 1 minggu ini masih cukup struggling, masih belum berhasil untuk ke atas teman-teman. Jadi sementara mungkin akan sedikit dulu konsolidasi ya di area bawah nih. Mungkin menurut saya secara potensi mungkin akan sekali lagi ya dia teman-teman untuk menguji ke bawah nih, membentuk higher low, baru nanti selanjutnya akan kembali ke atas teman-teman. Jadi perlu dipantau untuk pergerakannya secara weekly ya. Kemudian secara daily pun di sini saya tambahkan juga sedikit untuk areanya. Nah, sementara secara daily so far masih mempertahankan level 6.800 teman-teman, masih oke. Di sini jadi pergerakannya mungkin masih akan bergerak di area 6.800 sampai dengan 6.860-an ya sebagai area konsolidasinya nih. Terus secara yang kecil lagi, di sini untuk hari ini teman-teman, tadi mungkin indeksnya cukup berhasil bertahan ya di area 6.800 nih. Jadi secara potensi mungkin untuk hari Senin besok, saya melihat ada potensi untuk kembali rebound ke atas teman-teman. Mungkin menguji ke sekitar 6.800, mungkin 30-an ya sementara nih. Untuk areanya, kalau misalkan dia berhasil masih kuat, mungkin selanjutnya bisa menguji ke 6.860-an teman-teman. Jadi untuk potensinya untuk perdagangan besok hari Senin, market kita masih cenderung akan sideways aja nih di sekitar area 6.800 sampai dengan 6.860-an ya teman-teman. Kalau misalkan dia break di bawah 6.800, baru nextnya kita lihat potensinya mengejar ke gap ya yang belum tertutup nih. Gapnya ada banyak teman-teman yang secara time frame kecil ya belum tertutup nih. Jadi kalau misalkan dia jebol 6.800, potensinya masih bisa mengarah ke sana. So, untuk sementara kurang lebih seperti itu pergerakan dari indeks kita. Untuk outlook dari time frame monthly dan juga weekly ya teman-teman. Secara jangka panjang, menurut saya masih cukup oke, masih cukup bullish trennya, masih bisa kembali ke atas. Cuma secara jangka pendek, sementara waktu akan sedikit dulu terkonsolidasi ya teman-teman di area 6.800 sampai dengan 6.870-an nih. Terus area yang perlu diperhatikan adalah support di 6.800 teman-teman. Kalau misalkan dijebol, maka mungkin bisa menguji selanjutnya ke sekitar 6.600-an teman-teman untuk area nextnya ya. Jadi ibaratnya membentuk higher low dulu, baru kemudian akan kembali ke atas teman-teman. Nah, jadi begitu ya untuk outlooknya sementara waktu ini. Dan juga berakhir untuk pembahasan kita di ISG Daily hari ini tanggal 31 Maret 2023 teman-teman. Dan untuk video terkait dengan update pantauan saham kita nanti saya akan buatkan terpisah teman-teman. Jadi supaya video kali ini nggak terlalu panjang ya. Jadi segitu aja untuk hari ini, thank you semuanya. Jangan lupa subscribe dan juga like video ini. Dan kita sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Salam trade in.